أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Ikhwani fillah, azzallahu ayyakum. Kita terakhir membaca hadis yang ke-262, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Beliau berkata Ummu Habibah. Ya, ini sempat kita baca sedikit hadis ini. Ummu Habibah pernah berdoa. Ya, Ummu Habibah ini siapa dan nama aslinya siapa? Siapa Ummu Habibah ini? Ramlah. Ya. Ramlah putrinya siapa? Abu Sufyan. Ya, Ramlah. Siapa Ramlah ini? Ibunda kita, Ummul Mukminin. Ya, Ummul Mukminin. Istri dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya Ramlah bintu Abi Sufyan. Ya. Panggilannya Ummu Habibah. Beliau pernah berdoa, Ummu Habibah ini, Allahumma matti'ni bi zawji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, matti'ni, berikan aku usia, atau matti'ni bi zawji Rasulillah ay abkihim ahya'an hatta atamatta' bihim. Panjangkan, itu dengan terjemahan bebasnya, panjangkan usia suamiku, usia ayahku, yakni Abu Sufyan, suamiku Rasulullah, dan usia saudaraku yang bernama Muawiyah. Panjangkan usia mereka sehingga aku bisa hidup bersama dengan mereka dalam jangka waktu yang panjang. Jadi minta dipanjangkan usia suaminya. Suaminya siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Dia minta dipanjangkan usia ayahnya Abu Sufyan, dan minta radhiyallahu anhu, dan minta dipanjangkan usia saudaranya Muawiyah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi mendengar doa dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innaki sa'altillaha li ajalin madruba wa atharin mawtu'a wa arzakin maqsuma. Sesungguhnya engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ajal yang sudah ditulis. Engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang sudah dicatat, dan rizki yang sudah dibagi. Dan Allah Azza wa Jalla la yu'ajjilu syai'an minha qabla hillihi wa la yu'akhiru minha syai'an ba'da hillihi. Allah tidak akan mempercepat sesuatu sebelum waktunya, dan tidak akan mengakhirkan sesuatu sebelum masanya. Artinya apa yang Allah tetapkan dan Allah tidak berkehendak untuk merubah, maka tidak akan bisa dirubah.
walau sa'altillah an yu'afiyaki min adabin finnar wa adabin fil qabri lakana khairan laki. Jika engkau meminta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla selamatkan engkau dari azab api neraka, dan engkau meminta kepada Allah agar diselamatkan dari azab kubur, itu lebih baik bagimu. Doa itu lebih baik daripada kamu minta dipanjangkan usia. Kemudian beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud, faqala rajulun, ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, al-qiradatu wal khanaziru hiya mimma musikh. Ya Rasulullah, apakah kera dan babi itu adalah binatang keturunan dari makhluk yang memang dulu dihukum dengan dirubah muka mereka atau dirubah fisik mereka menjadi kera dan babi? Nabi Muhammad SAW menjawab, Inna Allah Azza wa Jalla lam yuhlik qauman au yu'adzib qauman fayaj'ala lahum nasla. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak membinasakan suatu kaum atau mengadab suatu kaum, lalu dari kaum yang diadab itu punya keturunan. Dulu ketika suatu kaum diadab, itu diadab sampai akar-akarnya. Maka kata Nabi, wa innal qiradata wal khanazira kanu qabla dhalik. Dan kera dan babi itu sudah ada sebelum Allah menghukum Bani Israel menjadi kera dan babi. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini ada beberapa faedah terkait dengan doanya Ummu Habibah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha. Para ulama memberikan keterangan hadis terkait dengan hadis Ummu Habibah ini, di mana Nabi SAW mengatakan, duhai sekiranya engkau atau hendaknya engkau atau lebih baik bagimu berdoa meminta diselamatkan dari azab neraka dan azab kubur. Ini kata para ulama mengandung dua kemungkinan. Al-ihtimalul awal, kemungkinan yang pertama, maksud dari sabda Nabi ini annahu la yaqtadi tahrim ad-du'a bi ziyadatil umur. Kemungkinan yang pertama, hadis ini tidak berarti diharamkan seseorang berdoa minta dipanjangkan usia, atau doa seperti itu tidak bermanfaat. Bukan berarti seperti itu. Akan tetapi hadis ini hanya memberikan pelajaran bahwa doa minta diselamatkan dari siksa itu lebih baik, lebih bermanfaat bagi yang berdoa daripada minta dipanjangkan usia. Jadi bukan diharamkan, bukan tidak diperbolehkan, boleh, tapi lebih baik ada membaca minta doa yang lain. Li'anna al-insan la ya'lam ayyakuna al-khair lahu aw fi tulil umr aw fi qasrihi aw kisarihi. Karena manusia itu tidak tahu dengan dipanjangkan usianya apakah itu akan mendatangkan kebaikan baginya atau justru mendatangkan keburukan baginya. Tidak ada yang menjamin kalau usia kita dipanjangkan kita akan menjadi orang yang lebih baik. Namun kalau orang berdoa minta dijauhkan dari siksa kubur dan azab neraka, itu pasti kebaikan. Bisa dipahami, Ustaz? Jadi kalau orang minta, ya Allah panjangkan usia saya, dipanjangkan, belum tentu Anda dengan bertambahnya usia menjadi lebih baik atau bertambah kebaikan Anda. Ada orang yang usianya bertambah semakin tidak karu-karuan. Ya. Dulu nyantri
Tapi setelah besar, na'udzubillah, menjadi orang yang justru selalu durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Tak ada yang menjamin. Tapi ketika kita minta kepada Allah dijauhkan dari azab neraka, itu adalah permintaan yang pasti baik, dan permintaan itu bagian dari ibadah. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita dan menganjurkan kepada kita untuk meminta dihindarkan dari azab kubur maupun azab api neraka. Maka ini keterangan para ulama. Ihtimal yang pertama, hadis ini bukan melarang orang minta dipanjangkan, tapi doa itu bukan doa yang paling utama, bukan doa yang utama. Ada doa yang lebih utama. Tidak dilarangnya meminta usia, menambah usia itu, ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang usianya panjang tapi amalnya berkualitas, amalnya baik. Itu manusia terbaik. Allah beri usia panjang tapi amalnya juga baik. Itu sebaik-baik manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Demikian pula ada athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala yang pernah berdoa, mendoakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, atalallahu baqa'ak, semoga Allah memanjangkan usiamu. Ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Fa inna li ziyadatil a'mar asbaban minha ad-du'a. Sungguh bertambahnya usia itu ada penyebabnya, di antaranya doa. Ini pandangan ulama yang pertama. Jadi hadis ini bukan melarang. Pandangan ulama yang kedua, al-ihtimalu tsani, kemungkinan yang kedua, hadis ini arahan Nabi untuk doa meminta dijauhkan dari azab dan tidak berdoa meminta ditambahkan usia, ihtimal kemungkinannya ini adalah larangan. Annahu la yajuzu du'a bitulil umur. Tak boleh minta doa dipanjangkan usia. Dan ini salah satu pendapat Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Beliau pernah berkata, ma ahmaqa haula, betapa bodohnya mereka, kaum itu, yang mana mereka berdoa, Allahumma atil umrahu, ya Allah panjangkan usianya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Imam Hasan al-Basri kemudian bacakan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 34, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah datang ajalnya, tidak akan diakhirkan, tidak akan ditunda, dan juga tidak akan yastaqdimun, diawalkan. Ya. Ini pandangan yang kedua. Wallahu a'lam bissawab. Tapi sepakat bahwa doa minta panjang usia itu bukan doa yang utama. Ya. Kalaupun kita memanjatkan dipanjangkan usia, ya tambahkan dengan apa? Dengan keberkahan usia tersebut. Dengan keberkahan usia tersebut. Ya Allah, kalau kita menganggap itu boleh, maka bacalah atau kita doa, ya Allah panjangkan usiaku, usia orang tuaku, dan berkahi usianya. Itu kalau kita minta. Jangan hanya meminta dipanjangkan usia tanpa meminta keberkahan, tanpa meminta ditambah amal soleh dan kebaikannya. Itu berbahaya. Dan yang jelas, doa yang terbaik, doa minta diselamatkan di akhirat. Doa minta diselamatkan di akhirat, termasuk di mana? Di alam kubur. Karena itulah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan setelah kita mati. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan setelah kita mati. Itu kehidupan yang betul-betul nikmatnya adalah puncak kenikmatan dan sengsaranya adalah puncak kesengsaraan.
kalau hidup di dunia ini belum hakiki, Pak, dan semua akan kita tinggalkan. Maka perbanyak doa untuk keselamatan di akhirat. Minta juga keselamatan di dunia, na'am. Kita minta dunia kita baik, kita minta dunia kita benar, selamat. Tapi perbanyak doa di akhir. Jangan sampai orang hanya fokus minta keselamatan di dunia tok. Selalu doanya, ya Allah, rizik, rizik, rizik. Rizik di mana? Dunia. Boleh, boleh. Bahkan setiap pagi kita dianjurkan berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Tapi jangan berhenti di rizik terus. Ya, jaluk rizik tapi tidak pernah berdoa, ya Allah, berikan kekhusyuan dalam salatku. Ya Allah, jadikan aku sebagai hamba-Mu yang senantiasa bangun di malam hari. Artinya minta ditambah kualitas dan kuantitas ibadahnya, minta diselamatkan di akhirat. Jangan hanya urusan perut yang diminta. Ya. Ngangkat tangan, rizik. Wala ingat jannah wan nar. Padahal dia tidak tahu, bisa jadi usianya tinggal beberapa hari lagi. Harta itu kalau sudah kita dipanggil oleh malaikat, kita tinggalkan. Selesai. Yang ngikut sama kita bukan fulus kita. Yang ngikut sama kita apa? Amal. Dan amal itu ada dua, amal kebaikan atau amal keburukan. Maka seorang muslim dia terus berupaya meningkatkan kualitas amalnya, kuantitas amal salehnya, karena dia sadar itulah yang akan menemani dia. Hanya amal. Maka kita amalkan firman Allah Subhanahu wa taala atau doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan juga doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia. Dan subhanallah, sebagian ulama salaf mengatakan hasanah di dunia itu apa? Al-ilmu. Ilmu dan ibadah. Hasanah di dunia itu ilmu dan ibadah. Ya. Itu yang paling hasan. Selain itu juga rezeki. Tapi orang kalau diberi rezeki tapi tidak punya ilmu tentang agama, tidak beribadah kepada Allah, rezekinya justru akan menjadi musibah buat dia. Dan minta di akhirat diberikan kebaikan, wa qina adzabannar. Maka ini yang penjelasan dari para ulama terkait dengan doa Ummu Habibah ini. Intinya Nabi tetap mengarahkan untuk memanjatkan doa yang lebih baik. Dan ada doa yang sangat ringkas, dan ini mencakup kebaikan dunia wal akhirah. Selain Rabbana atina fid dunya hasanah, sangat ringkas sekali. Doa apa? Diajar oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi menyuruh kita untuk bacanya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Dua top. Al-afwa wal afiyah. Al-afwa itu apa? Dimaafkan. Ini doa minta dimaafkan, artinya kita minta diselamatkan di akhirat. Wal afiyah, kesehatan di dunia. Keselamatan di dunia wal akhirah. Doa ringkas, singkat, tapi dapat dua-duanya. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Kalau kita ingin bingung apa dungo po, baca ini. Dan juga baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya Nabi itu doa subhanallah, kalimat yang ringkas tapi jami', ya, mencakup semuanya, Pak. Beda dengan doa-doa kita buat doa itu panjang padahal mengulang-ulang doa yang sebelumnya sudah dibaca. Kemudian ikhwani fillah, dari hadis Ummu Habibah ini jelas bahwa kera dan babi itu bukan makhluk yang lahir dari bangsa Yahudi yang Allah siksa di zaman Nabi Musa. Ya, itu jelas. Hadis ini sudah menutup, ya, pendapat orang yang mengatakan mereka adalah keturunan anak kera dan babi. Hada khata. Dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Yahudi yang mereka melanggar
kemuliaan hari Sabtu yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, dan Allah sebutkan di dalam surat-suratnya, di antara surah Al-Baqarah, tapi yang paling panjang ceritanya adalah surah Al-A'raf. Kemudian Allah rubah mereka menjadi kera dan babi, dan pendapat yang kuat mereka betul-betul dirubah fisiknya. Karena ada sebagian yang mengatakan yang dirubah bukan fisiknya tapi tabiatnya. Pendapat yang kuat, dan itu sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, bukan tabiatnya, fisiknya dirubah. Sehingga sahabat bertanya, apakah kera dan babi itu ada hubungannya dengan mereka? Kata Nabi, tidak ada. Bahkan sebelum mereka dirubah menjadi kera dan babi itu sudah ada. Dan Allah ketika menghukum, Allah tidak menyisakan anak keturunan dari mereka. Jadi orang Islam itu walaupun kita benci dan wajib benci dengan orang-orang Yahudi Zionis, tetap harus adil. Harus berdasarkan ilmu, ngomongnya itu berdasarkan ilmu, berdasarkan fakta. Ada Islam. Ya. Itu ajaran Islam. Jangan ngomong ngawur. Nanti justru orang akan menjadikan ucapan kita itu celah untuk menghantam ajaran Islam. Ya. Jadi ikhwani fillah, mereka dirubah. Kenapa mereka dirubah? Karena mereka melanggar kesucian hari Sabtu. Mereka melanggar dengan cara yang licik, dengan hilah, dengan tipu daya. Dan itulah praktek-praktek Yahudi sampai hari ini yang terkadang atau yang banyak ditiru oleh selain orang-orang Yahudi termasuk umat Islam. Riba dibungkus dengan nama bunga, ya salam. Minuman keras dibungkus dengan semuanya dihilah. Yang haram dicari celah bagaimana bisa menjadi halal. Itu yang dilakukan oleh umat yang Allah binasakan mereka. Sebelum Allah binasakan mereka, Allah rubah fisik mereka sebagai bentuk penghinaan mereka. Dan alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla tidak memperlakukan umat Muhammad SAW seperti mereka. Kita ini kalau diazab, diperlakukan seperti umat-umat sebelumnya, selesai Pak kita ini. Wallahi selesai. Ya, umat terdahulu itu melanggar satu hal, diazab. Kita melanggar berapa kali? Ya. Dan itu berkat doa Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berdoa agar umatnya tidak dibinasakan sebagaimana umat-umat terdahulu. Kasih sayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diperlakukan seperti umat terdahulu, habis, sudah selesai. Ya. Perilaku Yahudi, ya Allah, menipu, berbohong, melecehkan syariat nabinya di mana-mana kita lihat. Bahkan nanti malam lihat bagaimana umat Islam menanggalkan agama, nanti malam kita lihat. Bahkan termasuk mungkin keluarga-keluarga kita. Yahudi di rumahnya dipraktekkan Yahudi. 12 malam tidak tidur semua. Loh, Yahudi syahada ya jamaah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Terlalu rahmat Allah terhadap umat ini. Ini yang seharusnya membuat kita malu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita membaca azab-azab Allah kepada umat-umat terdahulu, ngeri. Mereka ketika durhaka kepada Allah, itu diadab dan selesai, di semuanya dihabisi. Tidak dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan terus kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, kesempatan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah, kesempatan bagi kita untuk meninggalkan apa yang dulu kita lakukan, perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Kemudian ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, hadis berikutnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali dia lahir di atas fitrah tauhid. Semua yang dilahirkan dia lahir di atas fitrah tauhid. Sehingga kalau seandainya bayi itu tidak ada pengaruh apa-apa, dia akan menyembah hanya kepada Allah.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah anak yang terlahir, kata Nabi, kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Fitrah yang dimaksud adalah fitrah tauhid. Bersih. Fa abawahu yuwahhidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Artinya apa? Anak itu ketika dia berubah dari tauhid menjadi syirik, dari jalan yang lurus ke penyimpangan, itu bukan dari fitrahnya, tapi dari lingkungannya, dan lingkungan yang paling besar pengaruhnya adalah kedua orang tuanya. Dan ini ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, hal yang sudah diakui oleh siapapun, Pak. Pakar pendidikan mengakui bahwa pendidikan rumah itu adalah pendidikan yang utama dan pertama. Tidak hanya pertama dan utama. Dan ini harus menjadi kesadaran orang tua. Yang sangat disayangkan, kesadaran ini terkadang tidak disadari oleh sebagian orang tua. Seolah-olah orang tua itu tidak punya pengaruh apa-apa dalam membentuk karakter anaknya. Dan dia merasa sudah cukup, atau bahkan meyakini bahwa karakter ini terbentuk hanya di mana? Di sekolah. Padahal orang tuanya turut andil membentuk karakter anak-anaknya. Dan karakter anak kita, ikhwani fillah, itu terbentuk tidak hanya dari apa? Dari ceramah. Terbentuk dari mana? Dari perilaku kita sehari-hari. Anak itu melihat, kalau kita ini Masya Allah sejak kecil di lingkungan keluarga, bapaknya ngomong sama ibunya ngomongnya baik, ibunya sama ngomong bapaknya ngomongnya baik, dengan anak bersikap baik, karakternya akan baik, Pak. Kalau dari kecil anaknya sudah lihat bapak dan ibunya bertarung terus, yang satu mengumpat, yang satu membalas dengan umpatan, sehingga anak setiap hari dengar nama-nama binatang, besarnya menjadi pengumpat dia. Padahal bapaknya ngomong, saya tidak pernah ngajari loh nak. Memang tidak pernah diajari secara dengan metode ceramah, tapi diajari dengan praktek. Hati-hati, Pak. Maka orang tua itu harus menyadari bahwa dia adalah model yang paling berpengaruh. Dan anak sekali lagi lihat bukan dari ucapan kita atau kita langsung ceramah, tidak. Setiap hari itu punya pengaruh dalam perbuatan anak-anak. Kalau kita ini modelnya emosional, anak kita emosional, Pak. Ini yang terkadang kita lupa. Dan merasa kalau anak sudah disekolahkan, sudah tanggung jawab, mendidik sudah selesai. Lah. Tidak. Justru sekolah itu berapa jam anak-anak kita di sekolah? Paling banyak di mana? Di rumah. Maka orang tua itu punya pengaruh yang kuat. Sehingga di antara doa yang Allah Azza wa Jalla ajarkan, ya, sebagaimana doa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan, waj'alna lil muttaqina imama. Coba kita renungkan doa ini, Pak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kami, Rabbana hab lana, berikan kepada kami istri dan anak-anak yang menyejukkan pandangan, yang anak-anak saleh. Tapi Allah kemudian arahkan, jangan hanya kita meminta mereka menjadi anak-anak yang saleh, tapi kamu harus menjadi pemimpin orang-orang saleh. Waj'alna lil muttaqina imama. Imam bapaknya itu harus. Ini menunjukkan pentingnya kesolehan orang tua. Kembali kepada hadis ini, ikhwan fillah.
maka anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Ya. Perubahan dari dalam dirinya itu karena lingkungan. Dan lingkungan yang paling berpengaruh adalah orang tua. Keluarga itu pendidikan yang pertama dan utama. Dan ini yang kemudian orang tua atau calon orang tua harus menyadari masalah ini. Orang kalau mau menikah itu juga berpikir, saya menikah harus menikah dengan orang yang nanti bisa mendidik anak saya. Orang yang nanti anak saya memiliki contoh role model yang benar. Sayangnya sebagian kita tidak melihat itu, tidak berpikir ke sana. Saya dilihat kecantikan fisik, bukan kecantikan akhlak. Baik laki maupun perempuan, termasuk orang tuanya. Rejal ganteng tajir, ya salam, ahlan wa sahlan. Ndak salat tak popo, iso digenekno gampang. Ndak iso ngaji ndak popo, pokoknya saya rone zen Pak. Ada rajulun ya akhi, saleh baik, diinterogasi 2-3 jam. Ya. Sebagian, tak semua. Ya, kita harus mengatakan sebagian, tidak semua. Dia tidak berpikir dengan cara dia memilih seperti itu, dia telah menzalimi anak dan cucunya nantinya. Kezaliman besar ketika seseorang memilih ibu yang buruk bagi anak-anaknya. Kezaliman yang besar bagi seorang wanita yang memilih suami yang buruk bagi anak-anaknya. Kezaliman yang besar bagi orang tua yang memilihkan ibu dan bapak yang zalim, yang buruk bagi cucu-cucunya. Zalim dia. Hanya karena urusan dunia. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, wanita dinikahi karena 4 hal, maka kata Rasulullah, fadfar bidzatiddin. Pilihlah orang yang bidzatiddin. Dzatuddin itu bukan yang punya agama atau yang KTP-nya Islam. Bidzatiddin itu orang yang menjalankan Islam. Demikian pula Nabi SAW mengarahkan para orang tua. Kalau tadi arahan kepada para suami untuk cari calon suami, untuk cari calon istrinya, disebutkan dalam hadis arahan kepada orang tua untuk mencarikan mantunya dengan apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhai, din, agamanya, jelas dia muslim, wa khuluq, sikapnya sesuai dengan ajaran agama Islam, akhlaknya kepada Allah terlihat, akhlaknya kepada Rasul terlihat, akhlaknya kepada orang-orang beriman terlihat, fankihu, nikahkan. Ini terkait nanti dalam apa? Terkait dalam urusan nanti membentuk generasi. Karena di antara fungsi pernikahan itu adalah memperbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyiduna nabi kita tidak hanya berbangga karena kuantitas kuantitas umatnya, tapi juga kualitas. Sehingga dalam Islam, sebelum orang membentuk rumah tangga, itu betul-betul sebelum itu sudah diatur sedemikian rupa. Sampai mulai memilih jodoh seperti apa. Kemudian setelah itu tata cara pernikahan seperti apa. Itu betul-betul diatur, karena ini bukan masalah syahwat. Ini masalah membangun umat, membentuk karakter, membangun komunitas. Ini bukan masalah soal menyalurkan syahwat. Dan ini terkadang, mohon maaf ikhwani fillah, kita abai. Maka orang kalau mau menikah atau mau menikahkan anaknya berpikir, ini saya harus mencari orang yang bisa membentuk keluarga yang dibanggakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu otomatis Pak, kalau keluarga baik, masyarakat juga baik, nanti terus sampai ke negara itu. Itu kan dimulai dari
Dari keluarga, semua dimulai dari keluarga. Kemudian, kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, hal tuhissuna fiha min jam'a? Kata Nabi SAW, seperti halnya binatang yang melahirkan anak yang jam'a, yang sempurna fisiknya, apakah di situ kalian melihat ada yang terpotong dari fisiknya? Artinya lahirnya anak itu sempurna, fitrahnya sempurna, tidak ada yang berkurang, fitrah. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala membacakan firman Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 30, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah tanamkan kepada seluruh manusia. Dan ini disepakati ikhwani fillah, hatta di pakar pendidikan dari manapun, agamanya manapun, orang tua adalah keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Dan tidak hanya mengandalkan kesalehan, juga yang sering kita lewatkan adalah doa. Yang pertama, orang tua itu mensalehkan dirinya, kemudian memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Terkadang kita ketika berbicara tentang parenting, tentang urusan anak, itu terkadang mengabaikan satu senjata yang sesungguhnya punya pengaruh yang luar biasa. Doa. Bisa jadi mungkin orang tuanya, Pak, biasa-biasa saja, tidak terlalu mengerti tentang ilmu pendidikan wala syai', tapi dia mensolehkan dirinya, dia tulus memberi nasihat, tidak perlu macam-macam, memperbanyak doa, anaknya menjadi mulia. Ada pakar parenting, belum tentu dia bisa mendidik anaknya. Kenapa? Karena semua itu di tangan Allah. Maka jangan kemudian kita merasa saya bisa berubah dengan keahlian saya. Itu yang harus kita sadari, Pak. Perubahan anak-anak saya karena Allah, maka saya terus bergantung kepada Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah, perbanyak doa. Dan doa yang paling mustajab adalah doa kalau kita sudah mensolehkan diri kita, Pak. Dan doa ini kita panjatkan terus menerus. Sekalipun hari ini mungkin anak kita belum baik, anak kita belum saleh, anak kita masih menyimpang, jangan pernah mendoakan keburukan. Terus, karena bisa jadi hari ini belum baik, suatu saat dia akan menjadi anak yang baik. Karena ada sebagian orang tua yang tergesa-gesa melihat anaknya kok tidak tobat-tobat, anaknya kok tidak baik-baik, lalu dia mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat sumpah serapah, doa keburukan, naudzubillah. Dan betapa banyak anak yang orang tuanya masih hidup, anaknya bejat, Pak. Orang tuanya meninggal, dia menjadi anak yang terbaik. Tidak ada yang menjamin. Maka jangan pernah berhenti mendoakan. Baik anak kita sudah saleh, jangan pernah berhenti mendoakan, atau anak kita belum saleh, doakan selalu. Tirulah Nabi Allah siapa? Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Nuh itu sampai detik-detik kematian anaknya. Ketika anaknya berpisah, mau tenggelam, terus dia memanggil, ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku naiklah bersama dengan kami. Ketika anaknya mengatakan saya akan berlindung di atas gunung, karena dia berpikir banjir ini tidak akan menutup gunung, dia lupa siapa yang ini banjir bukan karena banjir biasa, karena azab. Kata ayahnya, tidak ada yang bisa melindungi kamu hari ini, nak. Terus artinya apa? Sampai detik-detik kematian. Itu usaha yang harus kita lakukan. Jangan berhenti. Ngelihat puluhan tahun anak tidak berubah, terus kemudian diusir, kemudian disumpah serlah. Tiru Nabi Allah Nuh, sampai mau detik-detik kematiannya, wahai anakku, ayo. Kalau sudah maksimal, entah anak yang mati atau kita yang mati, berarti sudah selesai tugas kita. Ini saya sampaikan ikhwani fillah, karena ada sebagian orang yang kesusu. Yang saya dengar sendiri, Pak. Saya dengar sendiri, Allah, sampai berinding saya.
Ya, bagaimana ada orang sampai mendoakan keburukan, ini anak bejat, tidak mungkin dapat hidayah anak ini. Lu, ya Allah ya akhi, isbir. La Ustaz, nah isbir. Ya, sampai antum. Hadza kalimat berbahaya. Berbahaya buat anak dan berbahaya buat antum. Siapa yang menjamin bahwa dia tidak akan mendapatkan sampai hidayah? Hidayah dari man? Lillah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Jangan mendahului takdirnya Allah. Maka doa ikhwani fillah, perbanyak doa. Terutama kita bangun di malam hari, ya, kita doakan keluarga kita, anak-anak kita. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anak-anaknya orang musyrik. Di mana mereka? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu idh khalaqahum a'lamu bima kanu amilin. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan mereka, dan Allah yang lebih tahu nanti apa yang mereka lakukan. Ini terkait dengan anak-anak orang musyrik. Artinya apa? Anak-anak yang meninggal di keluarga yang orang tuanya itu musyrik atau kafir. Di mana mereka di akhirat, Allah yang lebih tahu. Ya. Namun sebagian ulama, karena disebutkan di dalam hadis yang lain, nanti mereka ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat sebagian ulama. Seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan seterusnya. Dan sebagian sebelum mereka, sebagian ulama salaf mengatakan mereka yumtahanun. Ada sebagian mengatakan wallahu a'lam. Berbeda dengan anak-anak Islam, anak-anak orang Islam yang meninggal sebelum mereka baligh, semua sepakat mereka di surga. Semua sepakat, tidak ada khilaf. Yang khilaf anak-anaknya orang musyrik. Maka idza mata ghairul mukallaf baina walidaini kafirain fa hukmuhu hukmuhuma fi ahkamid dunya. Ya. Kalau ada anak yang mati sebelum mukallaf, sebelum baligh, ya, mukallaf itu akil, ya, muslim baligh. Kalau beliau belum anak itu mati, anak kecil itu mati di tengah keluarga orang tua yang kafir, maka hukum anak itu di dunia diperlakukan seperti orang tuanya. Diperlakukan seperti orang tuanya. Dia tidak dimandikan, tidak disolati, tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin. Kalau orang tuanya dua-duanya kafir. Itu di dunia. Di akhirat, amma fil akhirah fa amruhu ilallah. Adapun di akhirat, maka urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang tuanya, orang yang mati dalam kondisi kafir sudah mukallaf, Allah katakan di mana? Di neraka. Anak-anaknya amruhu ilallah. Tapi di dunia diperlakukan sebagaimana orang tuanya. Ya, maka seorang muslim tidak boleh umpamanya, ya, dia punya saudara, ya, dia punya mu'allaf, orang tuanya kafir, saudara-saudaranya masih kafir, adiknya masih kafir. Ketika kemudian adiknya mati, meninggal dunia, lalu dia ambil, diperlakukan diperlakukan seperti orang Islam, maka tidak diperbolehkan, karena diikutkan hukumnya di dunia, diikutkan seperti orang tuanya. Kalau dia belum baligh, tetap dimakamkan semuanya seperti agama orang tuanya. Tapi di akhirat Allah yang lebih tahu urusannya. Ini berbeda dengan orang-orang muslim. Dan ini ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, di antara fadilah orang tua yang diuji dengan kematian putra-putrinya sebelum mereka beranjak usia baligh. Memang itu ujian yang berat. Karena anak apalagi masih kecil itu ibaratnya apa?
ibarat orang mengatakan buah hati, ya, yang sangat mereka cintai, berat. Tapi kalau dia berpikir lebih dalam, dia berpikir hikmah di balik itu, dia tidak akan lama bersedih. Tidak akan kenapa? Allah selamatkan. Dia sudah dilepaskan dari tanggung jawab mendidik anak. Kita yang anak-anak kita masih hidup, kita punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini berat. Anak-anak yang dipanggil oleh Allah sebelum mereka berusia balik, orang tuanya diberi apa? Diberi keistimewaan, selesai sudah urusannya. Walaupun itu berat. Makanya ikhwani fillah, memang itu satu ujian yang sangat berat. Tapi kalau orang memperhatikan hikmah di balik itu, Allahu Akbar. Siapa yang tidak pengen lihat anaknya di surga? Kita orang ini pengen lihat anak kita di mana? Fil jannah, ma'ana. Semua orang. Dan anak-anak yang mati sebelum usia balik itu langsung. Tidak ada lagi mereka kehidupan, fitnah kehidupan, syubhat dan seterusnya. Dan itu juga keuntungan bagi orang tuanya kalau dia mau berpikir panjang. Walaupun tentu jangan kemudian minta doa anak kita dimatikan lah. Ya. Sebelum balik, itu kalau sebelum balik. Dan ikhwani fillah, tidak hanya masalah anak, musibah apapun, wallahi kalau kita tahu di balik itu Pak, kita akan tertawa mungkin. Cuma karena kita belum melihat apa di balik itu, sehingga yang kita lihat musibah, maka terkadang hati kita hanya melihat musibah tersebut dan terpengaruh dengan musibah sehingga sedih terus. Ya, bukan berarti orang ketika musibah tidak sedih, wajar. Manusia sedih, nangis wajar. Rahmat, karena kita punya rahmat. Dan kita punya rasa. Tapi orang ketika memahami bahwa musibah yang Allah berikan itu, di balik itu ada hikmah, di balik itu ada reward, ada pahala, ada pemberian yang tidak bisa kita ucapkan besarnya, kita akan ringan menghadapi musibah itu. Ya. Sekalipun demikian, tetap seorang muslim tidak boleh minta apa? Minta diuji, minta diberi musibah, tidak boleh Pak. Tapi kalau sudah datang musibah, ketahuilah ini yang terbaik buat saya. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.